4 orang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan sejumlah kendaraan di Magetan, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Korban laka depan perlintasan rel kereta api Barat. Kecelakaan maut kereta api terjadi di perlintasan Sebidang, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan saat ini dirawat di RSUD Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan terjadi pada Senin siang saat kereta api Malioboro Express rute Malang Yogyakarta melintas. Pada saat bersamaan, palang pintu terbuka, kemudian sejumlah kendaraan melewati perlintasan tanpa mengetahui ada kereta yang lewat. Akibatnya 7 kendaraan tertabrak dan terpental sejauh puluhan meter. Kronologi kejadian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Saat ini seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi muncul dalam dakwaan suap judi online Komdigi. Budi Aris disebut mendapat alokasi dana terbesar yakni 50%. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Budi Aris Setiadi muncul dalam sidang dakwaan suap judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online.
Adapun terdakwa dalam sidang adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Aulin Jabarti, Kiemas, dan Muhrizan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktik penjagaan website judol dengan tarif Rp8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang berjumlah 1.000 situs. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari proses penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini, ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, jadi nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya, yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kedatangannya untuk meminta pengawasan dari KPK terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, Gubernur Jawa Barat mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Anggaran daerah Jawa Barat yang mencapai 5 triliun rupiah diupayakan lebih tepat sasaran. Efisiensi diharapkan dapat diawasi ketat dari lembaga anti rasuah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada
masyarakat Jawa Barat. Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna, kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat dan tak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021 saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-5 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru. Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo, warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor di Pegunungan Arfak menerjang para penambang emas tradisional. 1 korban meninggal dunia dan belasan orang yang hilang belum ditemukan. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Shalom, selamat pagi. Bencana ini menewaskan seorang pria bernama Harun Meidotga, 22 tahun. Sementara itu, 19 orang lainnya hingga hari ini masih dinyatakan hilang. Sedangkan 4 korban luka-luka sedang dirawat di puskesmas. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin mengatakan saat ini tim SAR sudah tiba di lokasi untuk mengevakuasi korban. Sudah bergerak menuju ke LKK dan melakukan asesmen dengan menggunakan drone. Nah, dari situ tergambar bahwa memang lokasinya ada beberapa lokasi yang terdampak longsor dan beberapa nampak beberapa korban yang dalam kondisi meninggal dunia atau MAC Delta, sehingga teman-teman dari tim SAR gabungan yaitu TNI Polri, kemudian aparat pemerintah setempat, dari BPBD dan puskesmas dan rumah sakit setempat telah menuju lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang terlihat melalui asesmen menggunakan drone kami dari Basarnas.
Sementara petugas Polres Pegunungan Arfak, Papua Barat melakukan operasi pencarian 19 warga yang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernardus Okoka, bersama tim gabungan dari Basarnas dan TNI beserta personil dari Polres Pegunungan Arfak sedang menuju ke lokasi hanyutnya para korban banjir bandang tersebut guna upaya pencarian dan evakuasi korban. Kami turut prihatin atas terjadinya kejadian banjir bandang bencana alam tersebut yang menimpa Kampung Jim, Kampung Meyes, dan kami berharap masyarakat bisa turut membantu proses pencarian dan evakuasi. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kampung Jim, Distrik Catubo, Kabupaten Pegunungan Arfak disebabkan curah hujan yang tinggi sejak 4 hari terakhir. Lokasi longsor merupakan daerah tambang emas ilegal. Dari Pegunungan Arfak, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Usai 2 pekan mengikuti pendidikan di barak militer, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Tangis haru pun pecah dari para orang tua saat melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Pertemuan antara para orang tua dan siswa di barak militer Resimen Armet 1 Stirayuda, Kabupaten Purwakarta mengandung haru. Tangisan para orang tua tak terbendung melihat perubahan sikap anak-anak mereka. Di barak militer ini, alhamdulillah cucu saya mudah-mudahan bisa berubah segala bisa jadi soleh gitu. Ibu maaf, ini cucunya Bu ya? Iya. Sebelum dikembalikan kepada orang tua, anak-anak ini mengucapkan janji tidak akan mengulangi kenakalannya kembali. Saya lebih baik dari sebelumnya dan saya akan ibadah selalu. Itu kan mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Selanjutnya 39 siswa ini bersama orang tuanya dibawa ke kantor Pemkab Purwakarta sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pengecekan perilaku mereka masing-masing. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat kembali membuat gebrakan. Ia berniat memberlakukan jam malam untuk para pelajar maksimal pukul 8 malam. Lagi-lagi, Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Dalam aturan pembatasan jam malam ini, Deddy akan menetapkan batas maksimal pelajar berada di luar rumah adalah pukul 20 malam. Ia juga berharap di atas jam 8 malam tidak ada lagi pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di luar rumah. Lakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi.
Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan Ketua Pengurus Besar PGRI Jejen Musfah dan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Kornas JPPI Ubaid Matraji. Selamat sore Pak Jejen, Pak Ubaid, apa kabar? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ubaid terlebih dahulu. Pak Ubaid, setuju atau tidak dengan wacana kebijakan baru ini? Kalau saya lagi-lagi mengatakan bahwa niat baik Gubernur Jawa Barat ini ingin menyelesaikan masalah secara instan gitu ya. Apalagi dari kebijakan yang sebelumnya soal barak militer, kemudian yang sekarang itu selalu menjadikan anak, menjadikan peserta didik ini sebagai objek ya, yang dijustifikasi, yang dihukumi gitu ya, sehingga tidak bisa melihat persoalan kenapa ini terjadi itu secara komprehensif dan dilakukan penyelesaian atas masalah ini secara terintegrasi, sinergi antara satu sektor dengan sektor yang lain. Tetapi kemudian disimplifikasi menghukum anak gitu ya, mulai dari mereka memasukkan ke barak militer, kemudian sekarang mereka dilarang untuk keluar rumah jam malam gitu ya. Jadi proses-proses yang dilakukan secara instan menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya mengubah ya masalah. Kalau misalnya itu biasanya anak-anak melakukan penyimpangan-penyimpangan di jam malam, ya bisa jadi perbuatan penyimpangan-penyimpangan itu bisa dilakukan tidak di malam hari gitu, atau bisa juga dilakukan malam hari tapi diam-diam gitu ya. Jadi yang utama itu adalah bagaimana melakukan proses penyadaran gitu kan terhadap anak-anak ini. Kemudian yang kedua, jangan hanya menyalahkan, jangan hanya menghukum anak-anak. Tapi tadi kalau kaitannya dengan miras misalnya, bagaimana dengan izin, peredaran, perdagangan miras yang di mana-mana gitu kan. Soal narkoba juga bagaimana dengan peredaran narkoba yang sampai ke kampung-kampung dan seterusnya. Jadi masalahnya sangat kompleks. Tapi kalau misalnya hanya dialamatkan kepada anak, menyalahkan anak, maka saya khawatir ya niat baik ini justru malah kontraproduktif ya terhadap perkembangan anak itu gitu kalau menurut saya ya. Oke, dari Kornas JPPI kontra, dari PGRI, Pak Jejen, pro atau tidak dengan usulan wacana ini? Baik Mbak Nadia, Pak Matroji, saya kira PGRI setuju dalam konteks pemastian bahwa memang salah satu pengaruh negatif dari perilaku menyimpang anak-anak itu adalah lingkungan atau pergaulan yang memang tidak terkontrol. Nah, salah satu medium yang menjadikan anak-anak ini tidak terkontrol adalah berkumpulnya mereka di jam-jam malam, sehingga kebijakan jam malam ini khususnya di waktu-waktu belajar di hari-hari aktif sekolah, katakanlah Senin sampai Jumat, saya melihatnya ini sebagai kelanjutan dari kebijakan pendidikan di barak, kemudian pelarangan siswa memakai motor bagi yang tidak memiliki SIM. Jadi kebijakan ini masih dalam genderang atau irama pemastian bahwa anak-anak dilindungi secara sistemik untuk memastikan bahwa mereka memang jam berapa, waktu kapan harus ada di rumah. Persoalannya adalah apakah dapat dipastikan bahwa ketika mereka ada di rumah, baik itu dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, atau dengan nenek kakek mereka, lingkungan rumah positif mendukung kegiatan belajar mereka. Seperti Mas Ubay katakan tadi, jangan-jangan problem kita yang lain adalah kurangnya fasilitas belajar
di rumah, termasuk juga kontrol dari orang dewasa, sehingga alih-alih belajar di rumah mungkin saja mereka juga melakukan hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh KDM atau kita semua. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ubaid. Kalau usulan dari JPPI sendiri seperti apa langkah yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja kalau bukan dari jam malam dan juga pendidikan di barak militer? Ya, yang pertama kita harus membaca bahwa perilaku anak-anak itu pasti beragam ya dan sangat random. Ya. Karena itu mensimplifikasi masalah dengan solusi yang satu itu pasti akan bermasalah. Karena itu harus pendekatannya dengan banyak sisi, banyak cara dan banyak strategi. Gitu. Contoh misalnya, hari ini ya sekolah-sekolah kita ya menurut catatan JPPI ya di daerah Jawa Barat ya rasio antara guru BK dengan peserta didik di Jawa Barat itu rasionya adalah 1:500 ya. Jadi bisa dibayangin satu guru BK itu harus nangani 500 anak. How can it be? Pasti nggak bisa, pasti kewalahan gitu. Jadi menurut saya langkah pertama ya untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak, melakukan asesmen terhadap anak-anak, ini adalah tugas kalau di sekolah itu adalah tugas guru BK gitu. Sehingga sekolah bisa memahami kenapa sih ini kok bisa rajin sekolah, tetapi kok kemampuan akademiknya sangat lambat sekali. Itu dia bisa dianalisis. Gitu ya. Terus si anak-anak yang lain, ini ada gerombolan lain. Ini anak-anak kenapa kemudian setiap hari itu mereka selalu absen, padahal kalau dikonfirmasi ke orang tuanya, mereka itu selalu berangkat ke sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah. Jadi persoalannya sangat kompleks sekali gitu. Jadi tugas guru BP ini harus diperkuat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi harus diselesaikan di level sekolah. Jangan sampai 1:500. Ini pasti akan masalah gitu. Nah, ketika yang pertama tadi kan penguatan guru BP ya. Yang kedua, nah dengan adanya guru BP ini maka anak-anak mendapatkan pendampingan secara serius dan komprehensif ya. Individu by individu gitu ya. Kenapa si A dianalisis, diasesmen gitu kan. Kenapa si B perilakunya begini, dianalisis, diinvestigasi, dikaji. Kenapa si C gitu ya. Karena itu kalau misalnya ada 40 anak sekolah misalnya, maka cara penanganannya bisa beda-beda gitu. Nah yang lebih tahu itu pasti adalah orang-orang yang ada di sekolah, dinas pendidikan, itu memfasilitasi itu semua gitu. Jadi nggak bisa kalau ada anak punya perilaku menyimpang misalnya dipanggil orang tuanya lalu ini anaknya bagaimana gitu. Nggak bisa karena orang tua punya kemampuan pemahaman yang terbatas. Orang tua juga mungkin tidak punya cukup waktu untuk bisa mendampingi anak. Karena itu harapan masyarakat adalah di sekolah gitu ya. Dan sekolah itu bagaimana bisa menyiapkan ekosistem yang sangat kuat gitu ya. Sehingga ketika ada didampingi oleh guru BK, kemudian dianalisis apa sebenarnya akar masalahnya, kecenderungan seperti apa. Baru yang langkah ketiga adalah menerapkan pendekatan-pendekatan strategi-strategi gitu. Jika kalau misalnya butuh bantuan psikolog, maka harus didampingi dengan psikolog. Jika misalnya katakanlah anak-anak yang banyak di jam malam misalnya ya, saya banyak sekali mendampingi anak-anak yang di jam malam. Saya tanya kenapa kalau malam kok main gitu. Jawabannya satu, saya malam nggak bisa tidur. Nah apa solusinya? Kenapa anak-anak ya, misalnya yang saya temukan, malam kok nggak bisa tidur itu. Jadi kita sampai dampingin ke psikolog. Bahkan banyak dari anak-anak dampingan kita itu harus kita minta bantuan psikiater ya. Baik, dengan Pak Ubaid, obat-obatan. kita tahan dulu sebentar. Ya. Pak Ubaid silakan, Pak Jejen ditanggapi. Ada peran besar guru BK dalam mendisiplinkan anak. Menurut saya ada wilayah di mana guru dan guru BK itu dibatasi oleh jam kerja. Ya, jadi mereka biasanya berinteraksi dengan siswa itu di pagi sampai siang atau sore hari. Kita sebut full day. Nah, meskipun demikian, ada kalanya memang persoalan-persoalan anak itu juga ditangani atau sampai ke guru dan atau guru BK itu sampai di sore atau malam hari. Tetapi secara umum jika sudah sore atau malam hari itu wilayahnya wilayah keluarga, dalam hal ini keluarga. Nah, kita melihat satu fakta bahwa tidak semua keluarga itu kondisi ideal, di mana mereka mampu
memberikan pendampingan yang maksimal kepada anak-anak. Katakanlah tidak semua anak quote and quote itu menurut apa yang diinginkan orang tua. Katakanlah misalnya maghrib sudah ada di rumah, tidak keluar malam, tidak nongkrong-nongkrong begitu. Nah, saya kira kebijakan jam malam tepat dalam konteks asumsi atau fakta bahwa anak-anak tidak berada di rumah, bukan melakukan hal positif di luar rumah, tetapi berkumpul sesama mereka, circle mereka yang kemungkinan besar mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan bukan belajar kelompok atau belajar bersama, malah cenderung melakukan aktivitas-aktivitas seperti games, minum-minum, dan lain sebagainya. Dalam hal ini intervensi KDM atau Pemda sangat penting karena mengasumsikan anak-anak sebagian uncontrol, ya, apakah karena lemahnya orang tua atau memang anaknya tidak menurut, ya, tidak patuh terhadap orang tua mereka. Baik, kalau dari JPPI sendiri berarti langkah pemerintah untuk bisa mengintervensi agar karakter ini bisa didisiplinkan seperti apa? Wacana kebijakan yang tepat, bukan jam malam, bukan pendidikan di barak. Iya, jadi menurut saya yang pertama itu yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran anak-anak. Mau dikirim ke barak militer, habis itu tanda tangan piagam, habis itu berjanji di depan orang tua akan mematuhi, ya. Kalau anak-anak itu di bawah tekanan, ya, kita ingat bahwa kemarin saja, ya, minggu kemarin Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ya melakukan kunjungan ke sana dan menemukan ada banyak fakta, ya. Ada ancaman, ada trauma, ada dalam tekanan dan seterusnya. Artinya tadi slide awal ketika ditampilkan ada orang tua yang terharu dan seterusnya, itu adalah bisa jadi berdasarkan temuan KPAI mereka itu melakukan karena dalam tekanan. Nah, ketika anak-anak ini melakukan kepatuhan dalam tekanan karena takut sanksi, ya, maka yang tidak berhasil adalah soal kesadaran. Jadi menurut saya yang utama adalah menumbuhkan kesadaran ini, gitu. Sehingga anak-anak ini disiplin atau tertib itu bukan karena takut hukuman, tapi dia sudah mampu berpikir secara logis. Apa konsekuensi dari ketika aku pakai narkoba misalnya? Apa konsekuensi kalau saya tidak disiplin di sekolah? Dan seterusnya. Lah, berangkat dari kesadaran itu menjadi penting. Maka omongan tadi, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh Pak Jejen tadi menjadi sebuah kebenaran, gitu kan. Kalau misalnya jam malam ini dibatasi tapi tidak ada kesadaran untuk belajar, ya mereka nggak keluar rumah tapi juga nggak belajar, gitu. Baik, yang terpenting adalah kesadaran dari individu masing-masing, begitu ya. Terima kasih banyak Pak Ubaid dari Kornas JPPI, dan sebelumnya juga ada Pak Jejen dari Pengurus Besar PGRI telah bergabung di Ainus Sore. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, kader PSI sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengaku mengunggah foto ijazah Jokowi atas keinginan sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin pagi. Ia diperiksa terkait unggahan di akun media sosial pribadinya soal ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dian mengaku mengunggah foto ijazah tersebut didasari niat baik dan atas keinginannya sendiri untuk meluruskan asumsi liar di ranah publik soal isu ijazah palsu Jokowi. Saya ingin ini segera berakhir lah. Saya ingin ini semua berlalu. Hari ini saya terpanggil atas hati nurani saya untuk membuka kebenaran ini. Saya sudah melakukan, seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, melakukan riset dari awal. Ya, saya bukan artinya pasang badan untuk Pak Jokowi, ya. Tetapi saya memang merasa sedih Pak Jokowi digitu-gitukan sama mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dihina-hina apa segala macam. Saya akan lawan mereka. Sampai kapanpun. Mau bagaimanapun saya akan lawan. Bagi saya ingin mention terutama untuk dua orang, seperti Pak Rosyuro dan Dr. Tipa. Itu orang tidak bisa dipegang omongannya.
Sebelumnya Dian Sandi Utama dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena mengunggah foto ijazah Joko Widodo melalui akun media sosial X miliknya pada 1 April 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu Jokowi yang disebut akan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bahlil menyebut partainya juga siap menerima jika Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar. Presiden ke-7 RI Joko Widodo belakangan santer diisukan akan mengisi kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Isu ini mengundang komentar kalangan elit politik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya juga siap menerima jika Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar. Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai yang inklusif dan terbuka, sehingga mempersilakan siapapun masuk Golkar, apalagi tokoh besar seperti Jokowi. Begini, Partai Golkar ini adalah partai yang inklusif terbuka. Satu-satunya partai yang tidak ada bosnya negara, bosnya rakyat. Gitu. Jadi setiap warga negara yang berkeinginan untuk masuk Partai Golkar, Golkar akan terbuka pintu secara lebar. Jangankan pintu, jendela pun kita buka. Jangankan pintu dengan jendela, pagar halaman pun kita buka. Apalagi yang masuk tokoh besar. Oh, kami dengan senang hati kalau itu katakanlah ada tokoh-tokoh yang masuk, siapapun dia. Selama semuanya lewat proses dan lewat mekanisme partai, aturan partai. Bahlil menambahkan bahwa Partai Golkar tidak memiliki bos karena Partai Golkar milik rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, selebgram Lisa Mariana kecewa lantaran pihak Ridwan Kamil tak hadiri sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan ini sebelumnya diajukan Lisa untuk memperjuangkan hak putrinya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisa Mariana menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Sidang perdana digelar dengan agenda mediasi, namun karena ketidakhadiran pihak tergugat alias Ridwan Kamil, majelis hakim pun terpaksa menunda sidang. Sidang akan kembali digelar pada 28 Mei 2025 dengan agenda yang sama. Lisa Mariana selaku penggugat pun akui merasa kecewa dan menyebut Ridwan Kamil tak menghargai proses hukum. Kecewa, ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir? Ya kecewa, harusnya kan hadir. Aduh, datang cantik, memang terbiasa rapi, memang harus rapi. Akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Sebelumnya gugatan perdata diajukan Lisa Mariana ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memperjuangkan hak anaknya yang disebut merupakan darah daging Ridwan Kamil dari hasil hubungan terlarang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana.
Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa 7 saksi termasuk kedua orang tua korban dalam kasus tewasnya 2 bocah kakak beradik sambil berpelukan di area perkebunan Pekon Raja, pesisir barat Lampung. Polisi akan menggelar olah TKP ulang untuk mengungkap identitas pelaku. Misteri pembunuhan 2 bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, yang jasadnya ditemukan dalam kondisi berpelukan hingga kini belum terungkap. Kedua korban yakni bocah laki-laki berusia 8 tahun berinisial AT dan adik perempuannya berusia 4 tahun berinisial KK. Kasus ini masih dalam penanganan petugas gabungan dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Sejauh ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi, yakni tetangga dan kedua orang tua korban. Petugas juga menemukan barang bukti senjata tajam di lokasi kejadian. Meski demikian, identitas pelaku masih misteri. Rencananya polisi akan menggelar olah TKP ulang untuk mencari petunjuk dan bukti tambahan guna mengungkap kasus ini. Ini telah dilakukan 5 orang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Olah TKP ada barang bukti baru ya? Ya. Dari di dalam olah TKP itu kita ada menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku. Karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun parang. Dan juga terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi. Dari hasil otopsi, kedua korban tewas akibat menderita luka lebam dan sayatan dari senjata tajam. Hasil sampel darah dan DNA korban telah dikirim ke laboratorium Polri. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan menindak tegas terkait adanya konten hubungan sedarah atau insest yang sedang ramai di grup media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan menindak tegas terkait adanya konten hubungan sedarah atau insest yang termuat dalam grup Facebook Fantasi Sedara. Kapolri menambahkan konten hubungan sedarah merupakan sebuah ancaman terhadap masyarakat dan pihaknya berkomitmen akan terus melakukan pendalaman serta penyelidikan lebih mendalam. Terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi korban yang masih dirawat di rumah sakit akibat tertabrak kereta Malioboro Express di Magetan, kami telah terhubung dengan rekan Asfi Manar di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Selamat sore, Asfi, seperti apa penanganan korban yang dirawat di sana? Baik, selamat sore Kevin. Saat ini saya ada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Saidiman Magetan, di mana 4 jenazah tengah disemayamkan dan dalam penanganan tim Inafis Polres Magetan untuk melakukan otopsi luar. Beberapa keluarga sudah mendatangi kamar jenazah untuk memastikan keberadaan dan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa tragis ini. Baik, kemudian untuk yang 3 luka-luka lainnya informasinya juga
Apakah dibawa ke sana atau di mana, Asfi? Untuk yang tidak luka-luka, untuk luka-luka memang kita ada ralat dari kita tadi bahwa ternyata ada 5 orang yang dinyatakan terluka, sehingga saat ini masih dalam penanganan tim medis di UGD Rumah Sakit Said-Iman Magetan. Baik, Asfi mungkin bisa diinformasikan juga apakah memang ada penjagaan ketat dari pihak kepolisian untuk bisa mengawal proses dari penanganan di rumah sakit di tempat Anda melapor saat ini? Juga perlu saya laporkan, Kevin, saat ini saya ada di tengah-tengah para keluarga yang menunggu identifikasi dan pemulangan jenazah, di mana 4 korban meninggal sudah disemayamkan di kamar jenazah ini. Menurut keterangan dari para petugas bahwa saat ini tengah dilakukan otopsi luar dan dimungkinkan malam ini bisa dibawa ke keluarga masing-masing. Baik. Kondisi para keluarga saling meneguhkan hati untuk memperkuatkan hati para kerabatnya, di mana akibat kecelakaan tersebut Baik. Baik, terima kasih Asfi Manar. Terima kasih atas informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas di sana. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Agama hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang menjadi pembahasan utama adalah terpisahnya jemaah haji dari rombongan yang seharusnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Maupun memberikan pandangan dan saran yang terbaik buat jamaah haji kita di tahun ini. Rapat antara Komisi 8 dengan Dirjen Haji dan Umroh ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 8 yaitu Marwan Dasopang. Saat membuka rapat, sejumlah isu yang menjadi perhatian adalah terpisahnya jemaah haji dari kloter atau rombongannya. Gelombang pertama pemberangkatan haji banyak jemaah yang terpisah karena berbagai hal. Di antaranya perbedaan pembagian hotel dalam satu kloter atau syarikah hingga visa haji yang belum keluar dan mengakibatkan keberangkatan jemaah terpisah dari kloternya. Isu lainnya yang dibahas juga mengenai perkembangan pembayaran dam, pendistribusian kartu nusuk hingga persiapan puncak haji di Armusna. Bertanya maupun memberikan pandangan dan saran. Persiapan intensif dilakukan oleh Satgas Mina di bawah Satuan Operasional PPIH Arab Saudi. 10 pos pantau akan ditempatkan untuk mendukung lancar kegiatan puncak haji. Petugas haji di wilayah daerah kerja Madinah akan menjalankan fungsi pelayanan jemaah di wilayah Mina. Penempatan personel akan tersebar di 10 pos pantau Mina termasuk pos rute Jamarot. Petugas akan dibekali pengetahuan dan pemahaman teori maupun praktik orientasi lapangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, kami telah terhubung dengan rekan Gigi Irfan di sana. Ya, selamat sore waktu Jakarta, Gigi. Bagaimana suasana terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Kevin dan pemirsa. Operasional penerimaan jemaah haji Indonesia masih di fase baru yang dimulai Sabtu lalu. Fase ini ditandai dengan kedatangan gelombang 1 di Madinah serta dimulainya gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berdasarkan data Sisquad Kementerian Agama, sebanyak 103.000 jemaah dari 266 kloter yang tiba di Madinah berangsur bergeser menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Memasuki hari ke-18 operasional haji, jemaah diingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah konsumsi jemaah. Di belakang saya telah dipersiapkan pengemasan konsumsi jemaah untuk malam nanti.
kebutuhan makan dan minum yang cukup bergizi merupakan kunci agar jemaah tetap sehat dalam menghadapi rangkaian ibadah yang padat, terutama di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang bisa mencapai di angka 41 derajat Celcius. Seperti diketahui, jemaah calon haji Indonesia mendapatkan total 127 kali layanan makan. Ini terdiri atas 80 kali makan di Mekah, 27 kali di Madinah, dan 15 kali makan serta 1 kali snack berat selama masa puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina nanti. Jamaah diharapkan konsumsi makanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yang tercantum pada setiap ini. Baik, terima kasih rekan Gigi Irfan laporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Partai Perindo resmi menunjuk Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara. Setelah dilantik, kepengurusan baru diminta untuk segera tancap gas bertransformasi dan mensosialisasikan program-program kerja Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang didampingi Sekjen Andi Yuslim Patawari kepada Ketua DPW Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Pelantikan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution serta sejumlah bupati dan wali kota, tokoh partai politik serta organisasi masyarakat se-Sumatera Utara. Partai Perindo resmi menunjuk Jonius Taripar Parsaoran Huta Barat karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni yang dipercaya mampu membawa kemenangan Partai Perindo di Sumatera Utara pada pemilu 2029 mendatang. Tugas Bank BTP adalah melengkapi kepengurusan sampai ke tingkat ranting dan bagaimana kita lolos verifikasi di 2027, bagaimana kita terus memetakan peluang-peluang Partai Perindo sehingga kita bisa memenangkan kontestasi di 2029. Bagaimana mengembangkan sayap Partai Perindo di Sumatera Utara. Kita punya kekuatan yang besar, ya. Kita punya 43 orang anggota DPR, ya, di seluruh kabupaten, dan juga kita mempunyai dukungan 82% bupati, para kepala daerah, bupati, wali kota yang kita dukung. Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita juga optimis di bawah kepemimpinan JTP Huta Barat mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Sumatera Utara. Terbentuknya struktur partai ini yang begitu solid dan kita lihat itu memiliki kapabilitas yang bagus, maka kita berharap ke depan partai ini akan menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Sumatera Utara. Melalui kader-kader terbaiknya, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini berkomitmen akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.